Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Rahmadania Aries Tiara, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 284 Jakarta. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7. Perasaan saya mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini adalah sangat sekali senang. Karena banyak sekali paradigma yang berubah dalam diri saya. Saya dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Saya dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang memperhatikan kodrat peserta didik, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Banyak sekali yang berubah dalam diri saya. Beberapa di antaranya adalah sebelumnya, posisi saya sebagai seorang guru berada di dalam posisi yang membuat siswa merasa berskala. Sekarang saya sedang mencoba bagaimana saya bisa menjadi seorang guru berada di posisi manajer. Di dalam guru penggerak, saya belajar bahwa sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita tidak perlu lagi melihat sesuatu kelemahan dalam diri siswa, tapi kita bisa melihat kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh seorang siswa. Karena kita sebagai seorang pemimpin pelajaran harus mengutamakan pendekatan berbasis aset. Dan di setiap sekolah ada 7 aset atau modal yang dapat dijadikan sebagai bekal untuk membuat sebuah program yang berdampak positif pada murid. Untuk itulah saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 telah membuat sebuah program. Program tersebut bernama Ketupat, kepanjangan dari Kelompok Literasi 284. Program Ketupat ini dibuat berdasarkan latar belakang hasil profil atau rapor pendidikan SMP 284 tahun 2022 bagian literasi yang menurun. Hal itulah yang menjadi salah satu latar belakang mengapa dilakukan atau dikelola sebuah program bernama Ketupat. Di dalam Ketupat, saya memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid untuk turut serta mengelola program Ketupat, baik dalam proses perencanaan dengan alur bakja dan nanti dalam proses pelaksanaan dan juga dalam proses evaluasi. Untuk itu, Bapak dan Ibu guru hebat, berikut ini akan saya tampilkan program Ketupat SMP Negeri 284 Jakarta. Ketupat memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, mewujudkan generasi literat, mewujudkan lingkungan yang dapat melatih kepemimpinan murid, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid untuk mengambil kontrol dan tanggung jawab dalam proses pembelajarannya sendiri, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila yaitu kreatif dan bernalar kritis. Latar belakang dilaksanakannya program ini adalah yang pertama, hasil rapor pendidikan. Pada tahun 2022, literasi menurun daripada tahun 2021. Yang kedua, di dalam program ini, suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, sudah sepatutnya guru penggerak mengelola sebuah program yang berdampak positif bagi murid. Selain itu, berdasarkan pemetaan aset, dari ketujuh aset tersebut, salah satu program yang dapat dilaksanakan di sekolah adalah Ketupat. Berdasarkan hasil angket minat membaca, sebagian murid tidak suka membaca. Mereka lebih suka bermain games. Hal itulah yang menjadi latar belakang dikelolanya sebuah program bernama Ketupat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutresno selaku Kepala Sekolah, Bu Mila dan Bu Oji selaku Guru Bahasa Indonesia yang telah hadir di pagi hari ini untuk kita bersama-sama berdiskusi
Bapak dan Ibu, sebelumnya izinkan saya menjelaskan maksud dan tujuan dari diskusi ini. Saya mendapatkan tugas sebagai dalam pendidikan guru penggerak untuk membuat sebuah program atau mengelola program yang dapat berdampak positif bagi murid. Kebetulan program yang saya ajukan di tugas CGP ini adalah mewujudkan generasi yang literat melalui program literasi ketupat kelompok literasi 284. Kita semua tahu bahwa hasil rapor pendidikan kita yang terbaru itu nilai literasinya menurun walaupun masih berwarna hijau, tetapi menurun dari tahun sebelumnya, sehingga itulah alasan saya untuk agar kita dapat mengelola program ketupat ini. Kebetulan ketupat sudah kita miliki ya Bapak Ibu ya dari sejak setahun lalu, tapi sepertinya belum maksimal pengelolaannya. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Pak Sutresno, Bu Mila dan Bu Oci agar program ketupat ini dapat berdampak positif bagi murid dan dapat membuat murid menjadi murid yang dapat memimpin sendiri pembelajarannya dan dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang dapat melatih murid untuk dalam proses pencapaian tujuan, baik tujuan pembelajaran akademik dan non-akademik. Dari Bu Mila dan Bu Oci bagaimana? Ya, gimana caranya supaya kita sebagai lingkungan sekolah dapat mewujudkan murid yang generasi literat, terkait juga dengan program literasi di sekolah kita. Menurut Bu Oci, Bu Mila bagaimana? Cinta perpustakaan. Ya, suaranya bisa. Boleh nggak kita paksa anak dulu dengan membuat jadwal kunjungan tetap ke perpustakaan, jadi sebenarnya di sana Bagaimana? Oh, seperti apa? Iya. Berarti seperti yang tadi ya, awalnya dipaksa, lama-lama jadi kebiasaan ya. Ya, Udah ada belum di sini misalkan anak-anak yang terlambat itu suruh ke perpustakaan? Jadi jangan dimarahin, nggak usah dimarahin. Anak yang terlambat itu suruh baca buku, suruh rangkum, kemudian suruh ceritakan lagi. Bu Ajeng diskusikan. Sebelumnya Bu Ajeng ingin bertanya, bagaimana pendapat kamu tentang literasi yang biasa kita lakukan di hari Selasa? Sejujur-jujurnya ya, silakan berikan pendapat. Bagaimana menurut kamu? Apakah sudah pas ataukah ada yang harus kita perbaiki lagi menurut dunia literasi, perwakilan OSIS dan Kian? Bagaimana? Silakan suarakan pendapatnya, karena pada kesempatan ini Bu Ajeng ingin mendengar suara kamu. Kamu bebas berpendapat, Bu Ajeng ingin melihat pilihan kamu, dan Bu Ajeng ingin melihat kepemilikan kamu. Ada 3 hal yang Bu Ajeng lihat: bagaimana kamu bersuara, bagaimana kamu memilih, dan bagaimana kamu memiliki suatu program literasi. Ayo silakan berikan pendapatnya, terserah, bebas apa saja. Mau Bu, ini kayaknya saya kurang ini, besok kita mau literasi, mau ngapain? Silakan, angkat tangannya. Ayo, jangan malu-malu. Apa yang kurang atau apa yang perlu ditambahkan? Silakan Suci, jangan malu-malu. Suara yang besar biar terdengar. Suci, silakan. Jadi menurut aku kan dari waktu kayak kemarin kita maju sesuai absen. Tapi absen kan nggak mungkin di kalender tanggal 30 lebih 331, 32, 33, 34. Ya, oke. Sedangkan baterai HP juga belum tentu 34 sampai 31 sampai 36 gitu Ya. Jadi mungkin untuk absen 30 sampai 36 itu jauh yang kebagian untuk Ya. maju ke depan. Jadi mereka ingin kesempatan kan mereka nggak bisa. Oke, berarti gimana? Menurut Suci, kan biasanya kita kalau ada permainan kan setelah literasi kali absen, karena sesuai tanggal nggak mungkin 30 sampai 36 ya. Akhirnya Suci bilang terus baterai HP juga tidak mungkin seperti itu. Nah, pada literasi di pagi hari ini, Bu Ajeng dan Bu Mila sudah membagikan tautan angket minat baca. Silahkan kalian isi terlebih dahulu. Ayo, 3 orang pertama, semua harus mengisi ya. Pertama kita akan mengisi angket minat baca. Bapak dan Ibu guru ingin mengetahui minat baca peserta didik 284. Siapa? Fadila sini. Oke, Fadila orang pertama. Fadila diam dulu di sini. Siapa yang mulai? Wajar. Udah. Coba kasih tahu Pak Ibu. Ya, Fadila pertama. Silakan Aldo sini. Sama Nafsu. Iya, ditanya dulu. Yang mau tanya,
menurut kamu, bagaimana kesan kamu selama kita sudah melakukan pembiasaan literasi? Apa yang sudah menyenangkan dan apa yang perlu diperbaiki untuk di tahun ajaran baru? Silakan Nak, keluarkan pendapatnya. Bagaimana perasaan kamu saat literasi? Lalu bagaimana saran kamu untuk literasi kita ke depannya? Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Siapa? Nabil? Oke, silakan Nabil maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk Nabil. Kesan-kesan yang saya alami pas literasi di lapangan itu lumayan seru. Ya senang juga sih, bisa ada gamesnya juga, berhadiah mungkin. Dulu juga berhadiah. Terus yang mungkin kalau ada tambahan dari waktu itu, tambahannya mungkin lebih interaktif mungkin apa? Ada sekian dari saya. Lapangan itu menurut kamu sudah menarik atau belum? Kira-kira apa? Nah, Fadila yang perlu kita tingkatkan. Menurut Fadila nih, Fadila kan bukan literasi dari OSIS. Bagaimana menurut Fadila? Apa yang perlu kita terapkan di lapangan sehingga membuat anak-anak lain? Kalau untuk kayak perkelas yang menang itu bisa disilakan. Beri hadiah ya? Kemarin kan udah diberi hadiah ya? Karena kelasnya juga kayak tertarik kalau misalnya ada tantangan tapi juga dibantu. Oke, berarti ya ada apa namanya? Ada apresiasi ya. Kemarin kan juga ada ya, tapi sempat beberapa minggu sebelumnya belum ya. Oke, berarti ini kita jadi kita akan bicarakan kepada pihak sekolah. Selanjutnya yang lain, misalkan kayak ya ada yang permainan baru. Nah, untuk mendapatkan permainan baru bagaimana? Bagaimana caranya? Kan nggak mungkin dong aja mikirin tiap minggu ya permainan apa. Kira-kira bagaimana caranya tiap minggu tuh permainannya berbeda-beda? Gimana caranya? Jadi kita semua Soalnya bisa jadi kita mendapat semua permainan yang sebelumnya, jadi kita pilih mau permainan dari siapa gitu, jadi nggak terlalu bisa. Oke, berarti siapa yang bisa berpendapat di sini? Siapa? Fadila. Terus siapa lagi? Apa semua murid bisa berpendapat? Semua bisa berpendapat. Nah, mereka mengutarakan pendapatnya ke siapa? Ya, anak-anak kan kemarin kita sudah menggali mimpi ya. Kalian pengennya literasinya itu seperti apa? Yang saran kalian ada pengen jadi AU ya, terus komik, terus berhubungan dengan game. Nah, sekarang kita tiba di tahap jabarkan rencana nih. Nah, mari kita rencanakan nih apa yang sudah kita gali kemarin, mimpi-mimpi kita terkait program literasi kita. Kira-kira mau kapan nih kita realisasikan? Coba, siapa yang mau berpendapat? Ya, Suci, silakan. Mungkin ya Bu, kan kita bakal kedatangan murid baru, peserta didik baru. Mungkin kita bakal laksanain itu secepatnya pas peserta didik baru datang biar kita biasain kalau literasi itu sangat penting di sekolah. Oke, berarti bisa kita lakukan semuanya itu di tahun ajaran baru ya Naya. Baik, nah termasuk kayak misalkan bikin AU itu mulai kapan? Itu juga bisa dimulai dari awal supaya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Zalianti. Saya adalah Duta Literasi 284 Jakarta. Perasaan saya dalam mengikuti diskusi program Ketupat, saya merasa sangat senang karena pilihan, suara, dan kepemilikan saya diikutsertakan dalam program ini. Saya melaksanakan diskusi bersama Bapak Kepala Sekolah sangat senang. Itu juga menambah kepercayaan diri saya supaya berani tampil untuk mengutarakan perasaan saya. Kali ini saya akan mengutarakan perasaan saya terhadap apa yang dibicarakan waktu itu di ruang kepala sekolah. Perasaan saya sangat bahagia, senang, sekaligus juga bisa berpendapat dengan mengutarakan apapun yang saya pikirkan dan diterima dengan baik oleh Bapak Ibu guru di sana. Lalu saya juga bisa mewakili teman-teman saya yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.